Hai, selamat datang di video pembelajaran ini. Pada video ini menjelaskan tentang beberapa unsur yaitu helium, neon, dan argon. Pada video ini saya tidak sendiri. Saya bersama teman-teman saya yaitu Ika Rahmadani dengan NIM A1C122019 dan Rahmawati Fajri dengan NIM A1C122010 dan saya sendiri Ahmad Raihan Evan dengan NIM A1C122015. Kami akan menjelaskan seputar hal tentang unsur tersebut. Yang pertama yaitu helium. Helium adalah unsur paling melimpah kedua setelah hidrogen. Diperkirakan mencapai 23% massa materi baryon atau normal pada alam semesta. Para ilmuwan percaya sebagian besar helium terbentuk tak lama setelah Big Bang melalui proses yang disebut nukleosintesis Big Bang. Berbeda dengan di alam semesta, helium justru tergolong jarang di bumi. Konsentrasinya hanya sekitar 5,2 parts per million atau ppm berdasarkan volume. Meskipun terus terbentuk dari peluruhan isotop radioaktif seperti uranium dan thorium, helium di bumi mudah lolos keluar angkasa karena sifatnya yang ringan sebagai gas mulia. Ekstraksi helium dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu yang pertama distilasi fraksional, yaitu campuran gas alam didinginkan dan dikondensasikan. Yang kedua yaitu helium, karena titik didihnya sangat rendah, sekitar minus 268,9 derajat Celcius, akan menjadi gas terakhir yang menguap dan dapat dipisahkan dari gas lain. Adsorpsi. Gas alam dialirkan melalui material penyerap seperti zeolit yang akan mengikat gas lain dan membiarkan helium melewatinya. Lalu selanjutnya adalah kriogenik, yaitu gas alam didinginkan hingga mencapai temperatur kriogenik atau minus 196 derajat Celcius, di mana gas lain akan menjadi cair dan helium akan tetap menjadi gas. Yang selanjutnya, isolasi helium dapat dilakukan dengan cara setelah helium diekstraksi dari gas alam, langkah selanjutnya adalah mengisolasinya. Lalu, yang selanjutnya adalah penyimpanan. Helium disimpan dalam tangki khusus yang dirancang untuk menahan tekanan tinggi dan temperatur rendah. Lalu yang terakhir yaitu pencairan. Helium cair dapat disimpan dalam tangki kriogen. Selanjutnya itu sifat fisis dan kimia dari unsur helium. Sifat fisis unsur helium adalah unsur kimia dengan simbol He dan nomor atomnya 2. Helium adalah gas mulia, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, tidak beracun, dan hampir inert. Helium adalah unsur kedua yang paling berlimpah di alam semesta, setelah hidrogen dan unsur pertama dalam tabel periodik. Titik didihnya adalah minus 268,96 derajat Celcius. Titik lelehnya adalah minus 272,2 derajat Celcius. Lalu massa jenisnya adalah 0,1786 gram per liter pada tekanan standar. Lalu kelarutan dalam airnya adalah 1,8 ml per liter pada 20 derajat Celcius. Lalu konduktivitas termalnya adalah 0,1513 W per mK. Lalu kapasitas panasnya adalah 5,193 Joule per mol. Lalu indeks biasnya adalah 1,000063. Selanjutnya sifat kimia helium. Helium adalah gas mulia yang berarti memiliki konfigurasi elektron yang stabil dan tidak mudah bereaksi dengan unsur lain.
Helium memiliki valensi 0 dan tidak memiliki elektron bebas untuk dibagikan atau diterima dalam reaksi kimia. Keadaan oksidasinya 0, energi ionisasi pertamanya adalah 2372,3 kJ per mol, afinitas elektronnya minus 0,44 eV, lalu elektronegativitasnya adalah 0,0. Pembuatan helium dari gas alam, yaitu yang pertama yaitu ekstraksi helium. Dari gas alam mengandung hidrokarbon dan zat seperti CO2, uap air, He, dan pengotor lainnya. Nah, untuk mengekstraksi He dari gas alam, digunakan proses pengembunan atau liquefaction. Pada tahap awal, CO2 dan uap air terlebih dahulu dipisahkan. Hal ini karena pada proses pengembunan, CO2 dan uap air dapat membentuk padatan yang menyebabkan penyumbatan pipa. Kemudian, gas alam diembunkan pada suhu di bawah suhu pengembunan hidrokarbon tetapi di atas suhu pengembunan He. Dengan demikian, diperoleh produk berupa campuran gas yang mengandung 50% He, N2, dan pengotor lainnya. Setelah itu, helium dimurnikan. Cara kedua dari pembuatan He yaitu ekstraksi He, Me, Ar, Kr, dan Xe dari udara. Proses yang digunakan disebut teknologi pemisahan udara. Pada tahap awal, CO2 dan uap air dipisahkan terlebih dahulu. Kemudian, udara diembunkan dengan pemberian tekanan 200 atm diikuti pendinginan cepat. Sebagian besar udara akan membentuk fase cair dengan kandungan gas yang lebih banyak, yaitu 60% gas mulia, yaitu argon, kromium, dan xenon, dan sisanya adalah 30% dan 10% N2. Sisa udara yang mengandung He dan Ne tidak mengembun karena titik didih kedua gas sangat rendah. Selanjutnya, Ar, Kr, dan Ce dalam udara cair dipisahkan. Selanjutnya adalah pemanfaatan dari unsur helium. Helium digunakan sebagai pengisi balon dan airships karena tidak mudah terbakar dan tidak beracun. Helium cair digunakan sebagai refrigeran atau mencapai suhu yang sangat rendah, seperti dalam penelitian ilmiah dan medis. Helium digunakan sebagai gas inert untuk melindungi logam dari oksidasi selama pengelasan dan manufaktur. Selanjutnya, helium digunakan dalam campuran pernapasan untuk penyelam laut untuk mengurangi risiko dekompresi. Dan yang terakhir, helium digunakan dalam berbagai penelitian ilmiah seperti spektroskopis dan pencitraan resonansi magnetik MRI. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai unsur golongan gas mulia, yaitu unsur neon. Nah, di sini saya akan membahas mengenai kelimpahan unsur neon, kemudian akan membahas tentang proses ekstraksi atau pembuatan unsur neon, serta pemanfaatan dan sifat kimia maupun sifat kimia dari unsur neon tersebut. Yang pertama, yaitu kelimpahan neon. Neon adalah unsur kelima yang paling berlimpah di alam semesta. Diperkirakan, neon menyusun sekitar 0,1% dari massa alam semesta. Nah, di atmosfer bumi, neon hanya menyusun sekitar 18,18 ppm. Kelangkaan neon ini disebabkan karena neon tidak mudah berterikat dengan unsur lain dan mudah menguap, sehingga bumi kehilangan neon ke luar angkasa selama periode awal pembentukannya. Selanjutnya, apa sih sifat kimia dan sifat fisika yang dimiliki oleh senyawa neon? Sifat fisika dari senyawa neon yaitu meliputi fisiknya yang berwujud gas dan pada suhu gamma dan tekanan standar, kemudian tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak beracun, memiliki titik didih sebesar minus 248,05 derajat Celcius dan titik laras sekitar negatif 288,58 derajat Celcius. Sedangkan sifat kimianya, neon sangat inert atau tidak reaktif. Ini disebabkan karena konfigurasi elektronnya yang penuh, yaitu 28, sehingga tidak cenderung untuk berikatan dengan unsur lainnya.
Untuk yang ketiga yaitu proses pembuatannya. Neon dapat dibuat dengan ekstraksi udara, pemurnian udara, dan fraksinasi udara ataupun pemisahan neon, kemudian pemurnian lebih lanjut. Selanjutnya yaitu pemanfaatan dari unsur dan senyawa neon. Neon ini banyak digunakan sebagai aplikasinya yaitu dalam pembuatan lampu neon, di mana gas neon digunakan untuk menghasilkan cahaya yang terang dan spektrum warna yang khas. Selain itu, dapat digunakan dalam dunia medis yaitu pembuatan laser medis. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai unsur dari golongan gas mulia yaitu neon. Selanjutnya, pembahasan mengenai unsur gas mulia yang lain akan dijelaskan oleh rekan saya, Ika Rahmadani. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ika Rahmadani. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya, yaitu unsur golongan gas mulia argon. Adapun materi pada argon yaitu kelimpahan. Argon tergolong gas yang cukup melimpah di alam, khususnya di atmosfer bumi. Argon merupakan 0,934% dan keseluruhan volume atmosfer bumi, yang artinya dari setiap 1000 liter udara sekitar 9,34 liter adalah argon. Argon merupakan 1,288% dari keseluruhan massa atmosfer bumi. Artinya, dari setiap 1000 kg udara di sekitar 12,88 kg-nya adalah argon. Proses ekstraksi dan solusi. Argon adalah gas mulia yang tidak mudah bereaksi dengan unsur lain, sehingga proses ekstraksinya membutuhkan beberapa langkah khusus. Argon tidak diekstraksi dari unsur cair melalui proses distilasi fraksional. Argon juga dapat diekstraksi dari gas alam, tetapi prosesnya lebih kompleks dan jarang digunakan. Argon diperoleh dari udara cair melalui proses distilasi fraksional dan dimurnikan. Adapun sifat fisis dan kimia pada argon yaitu sifat fisika, gas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Titik didihnya sekitar min 185,9 derajat Celcius, titik lelahnya min 189,4 derajat Celcius. Kelarutan dalam air rendah, massa jenisnya pada 0, derajat dan 1 atm 1,784 gram per liter. Berat atomnya sekitar 39,98, nomor atomnya 18, konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Gas mulia argon memiliki konfigurasi elektron valensi yang stabil sehingga tidak mudah bereaksi dengan unsur lain. Adapun sifat kimia pada argon tidak bereaksi dengan unsur lain dalam kondisi normal. Dalam kondisi khusus seperti tekanan tinggi dan temperatur tinggi, argon dapat membentuk senyawa dengan unsur lain seperti fluor dan oksigen. Argon tidak beracun dan tidak berbahaya bagi kesehatan. Adapun proses pembuatan argon yaitu argon diproduksi secara industri dengan cara didestilasi fraksi udara cair dalam suatu unit pemisahan udara kiogenik, suatu proses yang memisahkan nitrogen cair yang mendidih pada 77,3 Kelvin dari argon yang mendidih pada 87,3 Kelvin dan oksigen cair yang mendidih pada 90,2 kilo Kelvin. Sekitar 7.000 ton argon diproduksi di seluruh dunia setiap tahunnya. Adapun pemanfaatan pada argon yaitu adalah dalam pengelasan argon digunakan sebagai gas pelindung untuk mencegah oksigen atau karat pada logam yang sedang dikerjakan. Hal ini karena argon tidak bereaksi dengan oksigen di udara yang dapat menyebabkan logam menjadi rapuh. Selanjutnya, argon digunakan sebagai atmosfer inert
dalam proses produksi logam reaksi seperti titanium. Logam reaktif ini mudah bereaksi dengan udara sehingga penggunaan argon mencegah kontaminasi dan penghasilan produk yang lebih berkualitas. Selanjutnya, argon digunakan sebagai pengisi untuk mencegah filamen tungsten terbakar habis. Karena argon tidak bereaksi dengan filamen, maka filamen lebih awet dan lampu pijar dapat bertahan lebih lama. Argon juga dimanfaatkan dalam lampu neon. Ketika listrik dialirkan melalui gas argon, maka argon akan menghasilkan cahaya berwarna ungu kebiru-biruan. Ini yang membuat lampu neon menjadi menyala. Dalam penelitian ilmiah, argon digunakan sebagai gas inert untuk mencegah kontaminasi udara pada bahan atau reaksi kimia tertentu. Argon dipakai dalam peralatan khusus seperti jalur soklet dan kotak sarung tangan untuk melindungi bahan atau bereaksi dari udara, proses desilasi fraksional, dan dimurnikan. Baik, mungkin sekian penjelasan saya terhadap argon. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih.